Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Kali ini saya akan membahas tentang asimut. Asimut atau T adalah maksud dan tujuannya untuk mencari asimut, yaitu menentukan arah sejati atau baringan sejati suatu benda angkasa untuk memperoleh 1. Salah pedoman, sembir, deviasi, atau salah pedoman gasing. 2. Mengetahui arah garis tinggi benda angkasa. Sebutan asimut yaitu 1. Di lintang utara dihitung dari titik utara sampai titik duduk lingkaran tinggi yang melalui benda angkasa antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian untuk yang selatan, di lintang selatan, dari titik selatan sampai dengan titik duduk lingkaran tinggi yang melalui benda angkasa. Kalau tadi utara, nolnya di sini ke kanan. Kalau ke selatan, dari selatan ke arah utara, sebaliknya. Maka ada utara dan selatan. Sudut asimut adalah seperti arah mata angin, dengan utara sama dengan 0 derajat dan selatan 180 derajat. Sudut asimut matahari adalah arah mata angin dari mana cahaya matahari datang. Cahaya matahari datang dari ini sebelah utara. Jadi cahayanya datang dari mana merupakan asimut matahari. Sudut asimut berubah sepanjang hari, bulan, dan tahun. Ini perubahan dari pergerakan asimut matahari. Kita lihat untuk selanjutnya dapat dilihat pada setiap tanggal 21 Maret matahari equinox atau berada di khatulistiwa atau di lintang 0, matahari terbit tepat dari timur, asimutnya 90 derajat dan terbenam di barat, asimutnya 270 derajat pada matahari terbenam. Jadi pada waktu terbit 90 derajat dari timur dan tenggelam 270 derajat pada bagian barat, tenggelam 270 atau barat tenggelam. Kemudian kita lihat jadi pas 0 terbit, berembang atas, kemudian tenggelam lurus ini di 290 sampai ke 270. Kemudian matahari bergerak ke lintang utara hingga titik paling utara 23,5 derajat. Lintang utara disebut dengan lintang balik Mengkara. Terjadi pada tanggal 21 Juni. Jadi 21 Maret bergerak ke utara sehingga 21 Juni berada di lintang utara atau lintang balik Mengkara. Kemudian matahari bergerak selatan hingga mencapai equinox kembali pada tanggal 23 Desember. 23 Desember. Kemudian matahari bergerak ke lintang selatan hingga mencapai titik paling selatan, yaitu 23,5 derajat lintang selatan atau lintang balik Jadayat pada tanggal 21 Desember. Jadi
Kita lihat ini di 21 Maret, kemudian gerak ke utara 21 Juni, kemudian kembali di equinox atau di lintang 0 pada tanggal 23 September, kemudian sampai di selatan tanggal titik paling selatan 21 Desember, dan kembali seterusnya. Asimut hasil perhitungan akan diberi nama sesuai dengan lintang duganya atau L dan sudut jam barat atau P. Contohnya, utara 30 derajat timur, utara 120 derajat barat, selatan 80 derajat timur, selatan 50 derajat barat. Jadi nyebut contohnya untuk asimut seperti ini. Rumus menghitung asimut adalah kotangen T sama dengan tangen Syawal dibagi sin P dikurangi tangen lintang dikurangi tangen P. Rumus umumnya seperti ini. Kita lihat selanjutnya. T adalah asimut, kemudian Z Syawal, L lintang, dan P sudut jam. Untuk mencari asimut digunakan daftar ilmu pelajaran. Daftar ilmu pelajaran yaitu daftar ilmu pelajaran 11 dan daftar ilmu pelajaran 12. Daftar ilmu pelajaran 11 terdiri dari daftar ilmu pelajaran 11A dan daftar ilmu pelajaran 11B. Dengan rumus ABC, untuk mencari ABC adalah sebagai berikut. Untuk A sama dengan tangen lintang dibagi tangen P. Untuk B sama dengan tangen Syawal dibagi sin P. Ini disebut yang A daftar 11A dan B daftar 11B. Kemudian untuk C adalah kotangen T kali sekan lintang, di mana untuk mencari T dengan rumus C sama dengan kotangen T kali sekan lintang, disusunlah daftar 12C. Aturan penggunaan ABC. Jika L lintang dan Syawal senama dan P kurang dari 90 derajat, maka ada dua kemungkinan. Bila A lebih besar dari B, maka C sama dengan A min B dan T tumpul. Yang B, bila B lebih besar dari A, maka C sama dengan B min A dan T sama dengan lancip. Yang kedua, jika lintang dan Syawal senama dan P lebih besar dari 90 derajat, maka C sama dengan A plus B dan T sama dengan lancip. Yang ketiga, jika lintang dan Syawal tidak senama, maka C sama dengan A plus B dan T tumpul. Disebut dengan tumpul artinya jika pada DIP 12 T dilihat ke bagian bawah. Lancip artinya pada DIP 12 T dilihat ke bagian atas dari DIP tersebut. Jika L dan Z tak senama, maka P selalu lebih kecil dari 90 derajat. Karena jika P lebih besar dari 90 derajat, maka benda angkasa di bawah cakrawala. Jadi pernyataan ini yang harus diingat dalam mencari T.
Berikutnya T lancip. Ini kita lihat jika T lancip, kita lihat ke atas angka yang di atas ini. Ini T-nya adalah ini. Kita lihat bahwa 0,94 kita lihat ke bawah, ke atas, maka disebut lancip. Dan jika tumpul itu dilihat ke bawah. Contohnya 2,47 dilihat ke bawah 134. Tapi kalau dilihat ke atas, lancip 46. Ini tumpul jika 0,97 dilihat ke bawah 134. Artinya tumpul. Kalau lancip berarti 46. Atau sama dengan penjumlahan dari atas dan bawah ini selalu 180. Cara merubah asimut tal T menjadi baringan sejati atau BS. Contohnya T utara 50 derajat timur, maka BS sama dengan T, sama dengan 50 derajat. T sama dengan utara 50 derajat barat, maka BS sama dengan 360 kurangi 50 derajat sama dengan 310. Kemudian T sama dengan selatan 50 derajat timur, maka BS sama dengan 180 kurang 50 derajat sama dengan 130 derajat. T sama dengan selatan 50 derajat barat, maka BS sama dengan 180 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 230 derajat. Contoh 1, diketahui P sama dengan 150 T, L sama dengan 6 derajat utara, zawalnya 7 derajat utara. Diminta hitunglah azimut matahari dan baringan sejati matahari. Jawab, langkah 1, buatlah POM sebagai berikut. Kita A, B, C. Kemudian lanjutnya setelah bikin POM, langkah 2, bukalah daftar ilmu pelajaran 11A halaman 210 sebagai berikut. Kita buka, kemudian kita perhatikan pada P15 dan lintang 6. Ya. Ini lintang 6, kemudian P15. Ini kita perhatikan. Ini lintang 6 P15. Kita tarik garis ke bawah. Tarik garis ke bawah ke sampai 6. Kemudian tariklah ke kanan hingga di bawah P15. Kemudian diperoleh angka 0,39. 0,39 kita masukkan ke suku A. Kemudian kita langkah keempat, bukalah DIP 11B halaman 211 sebagai berikut. Kemudian lihatlah pada zawal 7 kemudian P15. Lebih jelasnya seperti ini, kita lihat tariklah garis dari 0 sampai ketemu 7 derajat pada zawal. Kemudian tariklah ke kanan hingga di bawah P15. Ketemu 0,47. 0,47, kemudian kita masukkan ke dalam POM-nya. Selanjutnya, carilah C, karena lintang dan zawal senama, lintangnya dan zawalnya utara, dan B lebih besar dari A, maka C sama dengan B min A, T sama dengan runcing. Lihatlah pada halaman paling kiri dari DIP 12. Kita lihat, ini ketemu dikurangi bawah kurangi atas, B kurangi C ketemu 0,8. Berarti kita mencari T-nya
runcing atau lancip, lihatlah ke atas. Ya, kita udah ketemu 0, atas, bukalah daftar 12C. Kita lihat 12C, kemudian 12C berarti kita lihat ke atas. 0,8 kita cari, tarik garis kanan hingga 0,08. Kita cari dari lintang 6, tarik ke kanan terus sampai ketemu angka 0,8. Karena 0,8 nggak ada adanya 0,09 dan 0,7. Maka langkah selanjutnya kita lihat adalah hanya 0,9 dan 0,7. Langkah selanjutnya kita cari dengan menginterpolasi. Karena tidak ada 0,8, adanya 0,9, T-nya 85, dan 0,7 ya, itu 0,9, T-nya adalah 85 derajat. Kemudian yang ini 0,7, kita lihat T-nya sama dengan 85. Pada lintang 6 diperoleh 0,07, pada T 86. Jadi kita interpolasi pada T lintang 6 derajat dan C-nya 0,8 dengan interpolasi. Caranya 85 derajat ditambah 0,08 dikurangi 0,07 dibagi 0,09 kurangi 0,07 tutup kurung kali dalam kurung 86 derajat kurang 85 derajat ketemu 85 derajat 30 menit. Jadi T-nya sama dengan utara 85 derajat 30 timur. Atau baringan sejati sama dengan 85 derajat 30. Ini utara berasal dari lintangnya, T berasal dari P-nya. Utara 85 derajat timur. Utara 85 derajat 30 menit timur. Sekian, sampai dan selamat belajar, sehingga semoga berhasil. Selain ini kalian bisa mempelajari dari materi yang ada di PowerPoint. Selamat ketemu kembali dalam mata pelajaran berikutnya.